Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari mahasiswa dan mahasiswi program studi keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta semester 5, yakni dari kelompok 9 konsep medikal bedah, ingin menyampaikan sedikit banyak terkait cedera tulang belakang untuk pengetahuan teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa disimak videonya. Untuk kelompok 9 ini beranggotakan yang pertama ada Zuan alias Safika dengan NIM 152, kemudian ada Adisti dengan NIM 183, ada Gita Wanda Ayu Puspitasari dengan NIM 191, ada Salma Azam Wikananda dengan NIM 193, dan ada saya sendiri Ikan Nur Aziza dengan NIM 129. Baik, untuk pembahasan kita yang pertama yaitu apa sih cedera tulang belakang? Nah, cedera tulang belakang merupakan luka atau kerusakan yang terjadi pada saraf yang terletak di ujung saluran tulang belakang. Cedera ini dapat menyebabkan dampak permanen pada kekuatan, sensasi, dan fungsi bagian tubuh lain. Saraf tulang belakang berfungsi untuk menghantarkan sinyal-sinyal dari otak ke organ tubuh lainnya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu faktor resiko cedera tulang belakang. Terdapat beberapa faktor resiko seseorang mengalami cedera tulang belakang. Yang pertama yaitu jenis kelamin, karena cedera tulang belakang rentan terjadi pada pria. Yang kedua ada usia, karena seseorang yang memiliki usia di atas 65 tahun lebih rentan terkena cedera tulang belakang. Yang selanjutnya yaitu melakukan aktivitas yang beresiko tinggi seperti melompat atau berolahraga tanpa perlengkapan pelindung yang sesuai. Yang terakhir adalah memiliki penyakit tulang atau penyakit sendi lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab cedera tulang belakang. Cedera tulang belakang terjadi karena adanya kerusakan pada bagian tulang belakang, ligamen, keping tulang belakang, dan syaraf tulang belakang itu sendiri. Nah, penyebab cedera tulang belakang ini dipicu dari beberapa penyebab, yaitu ada kecelakaan kendaraan, yang kedua ada bertambahnya usia, yang ketiga ada olahraga dan cedera, yang keempat adanya tindak kekerasan, dan yang kelima adanya penyakit lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanda dan gejala cedera tulang belakang. Nah, tanda dan gejala dari cedera tulang belakang itu ada rasa sakit seperti tersengat, yang kedua ada kehilangan kemampuan untuk merasakan panas dan dingin, yang ketiga tidak dapat bergerak, dan yang keempat ada sulit menahan buang air besar dan buang air kecil, yang kelima ada tubuh menjadi lemah atau terjadi kelumpuhan, dan yang kelima ada kejang yang berlebihan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi. Untuk klasifikasi dari cedera tulang belakang ini ada 5, klasifikasi A, B, C, D, E. Oke, untuk klasifikasi A itu disebut juga dengan klasifikasi lengkap, kehilangan rasa di sekitar anus atau kontrol terhadap otot yang menutup anus, kehilangan kendali, fungsi usus, dan kandung kemih. Untuk klasifikasi yang kedua itu klasifikasi B atau tidak lengkap, itu tidak kehilangannya rasa tapi tidak ada gerakan pada usus dan kandung kemih. Dan untuk yang C itu tidak lengkap, tidak kehilangan rasa dan gerakan, lebih dari separuh otot utama dapat bergerak namun tidak dapat menggerakkan ke atas. Untuk klasifikasi D ini sama tidak lengkap juga, yaitu tidak kehilangan rasa dan gerakan, lebih dari separuh otot utama dapat bergerak ke atas. Nah, untuk klasifikasi yang E ini, perasaan dan gerakannya normal. Selanjutnya, yaitu mengenai komplikasi. Komplikasi ini ada beberapa penyakit yang memang akan timbul akibat adanya cedera tulang belakang. Yang pertama itu adalah dekubitus, yaitu terjadi akibat adanya tekanan pada umumnya pada bagian pinggul. Ya, kemudian yang kedua itu ada namanya osteoporosis dan patah tulang. Kebanyakan pasien dengan cedera tulang belakang atau cedera medula spinalis itu akan mengalami komplikasi osteoporosis. Ketika aktivitas ototnya berkurang, maka terjadi penurunan kalsium dan fosfor sehingga menyebabkan berkurangnya kepadatan tulang. Kemudian ada juga radang paru-paru atau atelektasis. Aspirasi pasien dengan cedera tulang belakang ini di bawah TH4 memiliki risiko tinggi mengalami penurunan fungsi paru-paru. Kemudian ada pembekuan darah di vena dalam terjadi
akibat adanya perubahan dari kontrol neurologis normal pada pembuluh darah. Kemudian juga ada penyakit kardiovaskular, dan juga ada penyakit srigomyelia dan nyeri neuropatik, kerusakan pada tulang belakang dan jaringan lunak di sekitarnya. Ini dapat menyebabkan rasa nyeri di daerah yang cedera tersebut. Kemudian ada perubahan tonus otot juga, teman-teman. Baik, selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama, dapat dilakukan X-ray spinal. Ini digunakan untuk menentukan lokasi dan juga jenis trauma pada tulang belakang. Kemudian yang kedua ada CT scan, dilakukan untuk menentukan tempat luka dan mengevaluasi gangguan struktural. Kemudian yang ketiga ada MRI test, untuk mengidentifikasi adanya kerusakan saraf spinal dan juga edema. Kemudian yang keempat ada foto ronsen, untuk melihat adanya fraktur ataupun pergeseran pada vertebra. Kemudian yang kelima, dapat dilakukan analisa gas darah. Ini dilakukan untuk menunjukkan keefektifan pertukaran gas dan upaya ventilasi. Kemudian ada penata laksanaan. Penata laksanaan pada cedera tulang belakang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penata laksanaan medis, kemudian yang kedua ada penata laksanaan farmakologi. Untuk penata laksanaan medis, pasien bisa diberi infus plasma apabila tekanan darahnya menurun. Kemudian bisa diberikan infus dextran 40 atau expafusin. Dan bila perlu bisa diberikan adrenalin 0,2 mg, boleh diulang 1 jam kemudian. Dan apabila denyut nadi itu kurang dari 44 kali per menit, beri sulfas atropin 0,25 mg intravena. Tindakan operasi dapat dilakukan bila ada fraktur, pecahan tulang menekan tulang belakang, dan juga gambaran neurologis progresif yang memburuk. Untuk penata laksanaan farmakologi, berikan metilprednisolon 30 mg kilogram berat badan secara intravena. Perlahan-lahan sampai 15 menit, 45 menit kemudian perinfus 5 mg per kilogram berat badan selama 24 jam. Bila terjadi spastisitas otot, berikan diazepam 3 kali 5 sampai 10 mg per hari dan baclofen 3 kali 5 mg atau 3 kali 20 mg per hari. Bila ada rasa nyeri dapat diberikan analgetik, antidepresan amitriptyl 3 kali 10 mg per hari, antikonvulsan, gabapentin 3 kali 300 mg per hari. Bila terjadi hipertensi akibat gangguan saraf otonom dengan tensi lebih dari 180/100, bisa dipertimbangkan untuk diberikan obat antihipertensi. Selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan yang kemungkinan muncul pada pasien dengan cedera tulang belakang, yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, selanjutnya yaitu gangguan mobilitas fisik, dan yang terakhir yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neuromuskuler. Selanjutnya yaitu intervensi keperawatan. Untuk yang pertama yaitu nyeri akut, intervensi keperawatannya identifikasi skala nyeri, yang kedua pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam strategi meredakan nyeri, yang ketiga yaitu ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, dan yang terakhir yaitu kolaborasi pemberian analgetik. Lalu yang kedua yaitu gangguan mobilitas fisik. Untuk intervensinya yang pertama yaitu identifikasi adanya nyeri dan keluhan fisik lainnya. Yang kedua identifikasi toleransi fisik melakukan mobilisasi. Yang ketiga yaitu monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Yang keempat yaitu fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu. Yang kelima jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi. Dan yang terakhir yaitu ajarkan mobilisasi sederhana yang dilakukan, misalkan duduk di tempat tidur. Yang terakhir yaitu pola nafas tidak efektif. Untuk intervensinya yang pertama monitor pola nafas, yang kedua pertahankan kepatanan jalan nafas dengan head lift dan chin lift, yang ketiga yaitu posisikan semi fowler atau fowler, dan yang keempat yaitu anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari atau jika tidak ada kontraindikasi.